Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la أعوذ ilaha بالله من الشيطان illallah الرجيم wahdahu la syarikalah أعوذ wa asyhadu بالله anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saya akan berikan contoh bagaimana caranya menerjemahkan kata per kata, kalimat per kalimat, dan ini dijadikan bahan latihan. Kalau ini sudah bisa menguasai, insya Allah nanti lanjut ke tafsirnya ya. Ini ayatnya sampai ayat 11, nanti penjelasannya tinggal dilihat di kitab tafsirnya atau di catatan tafsirnya yang sudah saya berikan PDF-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Nanti apa itu Al-Qari'ah? Penjelasannya ada di dalam tafsir ya. Yang jelas yang sudah kita tafsirkan kemarin dengan Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qari'ah adalah nama dari salah satu nama kiamat. Di sini Allah berfirman di ayat 2 memberikan pertanyaan kepada kita semua, mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Apakah al-qari'ah itu? Kamu tahu nggak al-qari'ah itu apa? Wa ma adraka mal qari'ah? Wa ma adraka, dan apakah yang menjumpai padamu? Artinya kamu tahu nggak mal qari'ah, apa itu al-qari'ah? Apa itu al-qari'ah? Hari kiamat. Hari kiamat, nama hari kiamat itu namanya banyak. Salah satunya adalah al-qari'ah. Kenapa disebut al-qari'ah? Ya, ditafsirkan di sini di ayat 4, yang dimaksud dengan al-qari'ah adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabathu. Yauma yakunu, ya. Harinya ada, artinya pada hari itu, harinya ada siapa? An-nasu, manusia. Manusia di hari itu kal farash, seperti anai-anai. Ya, kemarin itu dicontohkan seperti apa tuh namanya, lupa lagi saya. Laron, nah laron, seperti laron. Al-mabtsus, yang ditebarkan atau yang bertebaran. Al-mabtsus, yang ditebarkan atau yang ditiup, ya, yang di artinya yang bertebaran ke sana kemari. Watakunu, dan ada apa, aljibalu, gunung-gunung pada saat itu kal'ihni, seperti bulu, al-mangfush, yang dihambur-hamburkan, yang ditebar. Jadi ayat 4 dan ayat 5 ini adalah tafsir dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi metode tafsir salah satunya adalah menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Di sini Allah menafsirkan Al-Qari'ah dengan ayat 4 dan ayat 5. Jadi Al-Qari'ah itu apa sih? Al-Qari'ah itu kan salah satu nama dari nama-nama kiamat. Ya, tapi Al-Qari'ah itu punya penjelasan sendiri, ya, punya arti sendiri, nggak sedikit, nggak sesederhana itu artinya Al-Qari'ah kiamat gitu aja, enggak. Jadi Al-Qari'ah itu adalah hari di mana manusia itu seperti laron yang bertebaran ke sana kemari, dan juga gunung-gunung di saat itu, ya, seperti bulu atau bulu domba yang dihambur-hamburkan. Ya, saking dahsyatnya kondisi hari kiamat. Ya, dikatakan dengan al-qari'ah. Nah, di saat kondisi seperti itu, fa'ammaman, maka adapun orang sakulat, yang berat apa, mawazinuhu, timbangan amalan baiknya.
Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, fahuwa maka dia orang tersebut fi 'isyatin di dalam kehidupan radiyatin yang memuaskan, yang menyenangkan. Sedangkan wa amaman adapun orang khaffat yang ringan apa mawazinuhu, timbangan kebaikannya. Apa yang dimaksud timbangan kebaikannya ringan? Lihat nanti di tafsirnya ya. Lihat di catatan tafsirnya. Fa ummuhu maka tempat kembalinya, kampung halamannya. Ya. Hawiyatun neraka hawiyah. Wa ma adraka dan apakah yang menjumpai padamu? Maksudnya pengetahuanmu sampai mana? Tahu nggak kamu? Sekali lagi saya ingatkan ketika Allah menyebutkan firman-Nya wa ma adraka itu selalu pasti Allah ingin memberitahu kepada kita apa yang dimaksud dengan mahia. Allah bertanya dulu, kamu tahu nggak apakah hawiyah itu? Wa ma adraka apakah kamu tahu mahiyah? Apakah dia hawiyah? Hawiyah adalah narun hamiyah, narun api hamiyatun yang sangat panas. Jadi Allah menafsirkan ayat 10 dengan ayat 11. Ditafsirkan dengan ayat 11. Menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Menafsirkan ayat 10 dengan ayat 11. Ya. Hawiyah ayat 9. Ayat 10 pertanyaan. Ayat 11 penjelasannya atau tafsirnya. Nah, kalau saya seperti itu. Minimal bisa menyampaikan ya seperti inilah. Ya, sebelum nanti belajar menyampaikan tafsir lengkapnya. Minimal bisa memberikan arti kata per kata, kalimat per kalimat yang ada di dalam surat tersebut. Dalam hal ini adalah surat Al-Qari'ah. Ya. Kita mulai besok. Insya Allah dimulai dengan Pak Wahyono. Ya. Nanti lanjut lagi Pak Uci dan seterusnya. Ya, supaya bisa membekas apa yang kita pelajari.